Audio Jungle. Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis atau listrik DC. Nah, di fisika listrik itu dibagi jadi dua, ada yang AC dan ada yang DC. Kalau misalkan yang AC, itu arus listriknya bolak-balik. Nah, sumber tegangan yang dipakai di AC itu misalkan kayak di PLN yang biasa dialirin di rumah-rumah kita. Nah, kalau yang listrik DC itu aliran listrik yang searah atau sumber tegangannya itu biasanya baterai, aki, atau generator DC. Nah, di bab listrik dinamis itu lumayan banyak subbab-subbabnya, jadi teman-teman harus paham dulu ya konsep-konsepnya. Ada beberapa konsep dari listrik dinamis. Yang pertama itu adalah mengenai kuat arus listrik, hukum Ohm, hambatan pada kawat penghantar, rangkaian listrik, dan yang terakhir adalah alat ukur listrik. Nah, langsung aja ya ke kuat arus listrik atau yang simbolnya dengan I. Jadi bunyi kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu. Nah, secara matematis, kuat arus listrik itu dirumuskan dengan I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik yang satuannya ampere, Q adalah muatan listrik yang mengalir yang satuannya kolom, dan T adalah waktu yang satuannya second. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan soal yang Q-nya tidak diketahui, tapi muatan elektronnya diketahui. Jadi teman-teman bisa pakai rumus yang satu lagi, yaitu yang ini. Q sama dengan N kali E, di mana Q-nya adalah kuat arus listrik yang mengalir, yang satuannya kolom, N adalah muatan listrik, dan E adalah muatan elektron. Oke, langsung aja ke contoh soalnya. Yang pertama, terdapat arus listrik sebesar 5 ampere yang mengalir melalui sebuah kawat penghantar selama 1,5 menit. Hitunglah berapa banyak muatan listrik yang melewati kawat tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman harus mengidentifikasi dulu apa saja yang diketahui. Nah, yang di sini yang diketahui adalah arus listriknya sebesar 5 ampere. Nah, berarti I sama dengan 5 ampere. Terus yang kedua adalah selama 1,5 menit. Berarti ini waktunya. Nah, kalau di fisika, semua itu harus diubah ke satuan internasional. Satuan internasional dari waktu adalah second. Jadi, 1,5 menit diubah ke second adalah 90 detik, karena 1,5 dikali 60 adalah 90. Terus yang ditanya adalah muatan, yaitu Q. Jadi rumus dari kuat arus listrik adalah I sama dengan Q per T. Untuk mencari Q, berarti T-nya dipindah ruas. Jadi Q sama dengan I kali T, di mana I-nya adalah 5 dan Q-nya adalah 90. Jadi hasilnya adalah 450 kolom. Jangan lupa pakai satuannya ya. Terus yang selanjutnya, konsep kedua yaitu mengenai hukum Ohm. Jadi, hukum Ohm itu menyatakan kesebandingan antara arus dan tegangan listrik, yang artinya semakin besar tegangan listrik, semakin besar pula arus listrik yang dihasilkan. Jadi, dari persamaan ini, teman-teman kita bisa buat grafiknya, yaitu V terhadap I, di mana sudutnya yaitu sudut alfa. Jadi, untuk mencari sudut alfa adalah menggunakan tan alfa, di mana tan adalah depan per samping. Depan dari tan alfa, yaitu ini. Ini sama dengan ini, berarti ini adalah V. Samping dari tan alfa adalah ini, berarti I. Berarti tan alfa adalah V per I, di mana V per I adalah konstan. Jadi, di hukum Ohm, yang konstan adalah hambatan. Kenapa hambatannya konstan? Karena misalkan kita punya hambatan listrik yaitu 20 ohm. Kita menggunakan volt tegangan 5 ohm, tegangan 5 volt, hambatannya akan tetap 20 ohm. Kita menggunakan tegangan 10 volt, hambatannya akan tetap 20 ohm. Kita menggunakan tegangan 30 volt, hambatannya akan tetap 20 ohm. Jadi, R di sini atau hambatan di sini konstan, berarti V per I sama dengan R. Atau yang biasa kita
kenal dengan rumus hukum Ohm adalah VIR atau V sama dengan I kali R. Di mana V adalah beda potensial yang satuannya volt, I adalah kuat arus listrik yang satuannya ampere, dan R adalah hambatan listrik yang satuannya ohm. Oke, ke contoh soalnya ya. Pada suatu rangkaian listrik sederhana, terdapat penyuplai daya dengan tegangan 10 volt. Kuat arus listriknya 1 ampere, berapakah besarnya hambatan pada rangkaian listrik tersebut? Nah, sama, kalau mengerjakan soal-soal di fisika, kita harus identifikasi dulu apa saja yang diketahui. Di sini diketahui tegangannya 10 volt. Berarti kita tulis, tegangan adalah 10 volt, atau beda potensial ya. Terus, kuat arus listriknya diketahui, yaitu 1 ampere. Nah, yang ditanya adalah hambatan, besarnya hambatan, berarti R. Di mana tadi bunyi hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R. Berarti untuk mencari R, I-nya itu dipindah ruas ke kiri. Jadi R sama dengan V per I. V-nya 10, I-nya 1. Jadi R sama dengan 10 per 1. Jadi R adalah 10 ohm. Oke? Konsep selanjutnya yaitu mengenai hambatan pada kawat penghantar. Jadi, di sini ada gambar kawatnya, gambar kawat penghantar dengan panjang L dan luas permukaan A. Jadi di sini itu rumus dari hambatan pada kawat penghantar adalah R sama dengan Rho L per A, di mana R adalah hambatan listrik, L adalah panjang kawat, Rho adalah hambatan jenis. Kenapa ada hambatan jenis? Karena kawat itu bisa terbuat dari bahan yang bermacam-macam, misalkan aluminium, besi. Jadi karena setiap bahan mempunyai hambatan jenis yang berbeda-beda, itu juga mempengaruhi. Terus ada luas penampang. Nah, luas penampang yang di sini kita bisa lihat adalah berbentuk lingkaran. Jadi luas penampang, kalau misalkan di soal teman-teman tidak diketahui luas penampangnya apa, kita bisa mencari dengan menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu VR kuadrat. Oke, langsung ke contoh soalnya ya. Diketahui sebuah kawat dengan luas penampang 5 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat dan memiliki hambat jenis 1 kali 10 pangkat min 6 ohm kali meter, kawat tersebut digunakan sebagai elemen penghantar listrik 1 kW dengan hambatan listrik 5 ohm. Panjang kawat yang diperlukan adalah, lagi-lagi kita harus mengidentifikasi dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama, yang diketahui adalah luas penampangnya atau A. A-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6 dan memiliki hambat jenis, hambatan. Hambat jenis adalah Rho. Rho-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 6. Terus, hambatannya adalah 5 ohm atau R-nya adalah 5 ohm. Terus yang ditanya adalah panjang kawat. Ini gampang banget teman-teman, tinggal masukin rumusnya aja. Jadi rumusnya adalah R sama dengan Rho L per A. Nah, untuk mencari L, A-nya harus pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi R dikali A sama dengan Rho dikali L. Nah, untuk mencari L, Rho ini dipindahin ruas juga ke sebelah kiri. Jadi L sama dengan Rho kali L sama dengan R dikali A per Rho. Nah, kita tinggal masukin aja. Karena R dan A dan Rho-nya udah diketahui, kita tinggal masukin. Di sini ada 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 kalau dikeatasin sama dengan 10 pangkat 6. Jadi bisa kita coret. Tinggal 5 kali 5. Hasilnya adalah 25. Jangan lupa, karena panjang satuannya adalah meter. Oke, konsep yang keempat adalah mengenai rangkaian listrik. Jadi, di fisika, di listrik dinamis itu ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri itu bentuknya seperti ini. Nah, karena ini listrik dinamis, jadi tegangannya jadi arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Potensial tinggi itu yang tandanya plus, yang ini, yang panjang. Nah, kalau potensial rendah itu yang ini, yang pendek.
Jadi, I mengalir dari sini I total, ke sini I1, ke sini I2, ke sini I3, dan balik lagi ke I sumber atau I total. Jadi, karena tidak mengalami percabangan, maka I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, coba kita perhatikan voltase V-nya. Di sini kan bercabang ya. Di sini nih, mengalami percabangan. Jadi karena mengalami percabangan, maka V total adalah penjumlahan dari V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, teman-teman tadi masih ingat kan hukum Ohm? V sama dengan I kali, maaf salah teman-teman, I kali R. I kali R. Nah, berarti kita masukin aja V-nya. Jadi, I kali R. Berarti, I dikali R. Kenapa RS? Karena rangkaiannya seri. Terus yang V1, I1 dikali R1. Yang V2, I2 dikali R2. Yang V3, I3 kali R3. Nah, karena di sini I-nya sama, ya kan? I total sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, maka I di sini bisa kita coret. Kita coret semua yang ada I-nya. Jadi hasilnya adalah tinggal RS sama dengan, mohon maaf ini salah ya, RS bukan RP. RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. Ini yang biasa kita sebut dengan rumus cepat. Oke, yang selanjutnya adalah rangkaian paralel. Nah, di rangkaian paralel itu seperti ini rangkaiannya. Nah, di sini kita bisa lihat dia itu adalah kebalikan dari seri. Kalau misalkan di seri dijumlah, maka di paralel itu akan sama. Berarti V di paralel itu sama besarnya, mau V total, V1, V2, ataupun V3 itu sama besarnya. Nah, karena di sini kita bisa lihat I-nya mengalami percabangan, nih dari sini ke sini, terus di sini mengalami percabangan. Maka I total adalah penjumlahan dari I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, tadi kan di sini teman-teman udah tahu kalau V sama dengan I kali R. Berarti kalau untuk mencari I sama dengan V per R. Oke? Tinggal kita substitusikan. Nah, sama nih kasusnya sama si seri. Karena dia V-nya sama, maka V-nya bisa kita coret. Yang ada V-nya semuanya kita coret. Terus hasilnya adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Atau yang biasa kita kenal dengan rumus cepat dari rangkaian paralel. Nah, selanjutnya adalah hukum 1 Kirchhoff. Jadi hukum 1 Kirchhoff bunyinya adalah jumlah arus listrik yang memasuki suatu percabangan akan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Atau kalau secara matematis dapat dirumuskan dengan I masuk sama dengan I keluar. Nah, yang selanjutnya adalah hukum 2 Kirchhoff. Yang bunyinya adalah total tegangan listrik pada rangkaian listrik tertutup bernilai 0. Jadi, sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Di mana E adalah GGL sumber arus yang satuannya V, volt. I adalah kuat arus listrik yang satuannya ampere, dan R adalah hambatan yang satuannya ohm. Jadi langsung aja ke contoh soalnya. Nah, bentar ini ngalangin. Nah, di sini diketahui I2-nya 1, I1-nya 5, I3-nya 2, terus yang ditanya I4. Nah, ingat, ini itu soal hukum 1 Kirchhoff.
di mana jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Jadi kita harus identifikasi dulu yang masuk mana, yang keluarnya yang mana. Kita pakai warna hijau ya. Nah, ini titik percabangan. Yang mengarah ke titik percabangan kita sebut dengan I masuk. Ini masuk, ya kan? Setuju kan? Ini mengarah ke titik percabangan. Ini juga. Berarti ini bukan. Ini bukan. Berarti yang masuk adalah I1 dan I3. Sedangkan yang keluar dari titik percabangan berarti adalah I1 dan I4. Oke. Kita masukin aja rumusnya. Ini yang masuk, ini yang keluar. Kita masukin karena sudah diketahui I2-nya 1, I3-nya 2, I1-nya 5, dan I4-nya yang ditanyakan. 1 tambah 2 adalah 3, sama dengan I4. Terus, I4-nya tetap di sini, tapi I5-nya pindah ruas. Jadi min 5. I4 sama dengan min 2 ampere. Dah. Gampang kan teman-teman? Oke, selanjutnya adalah alat ukur listrik. Nah, untuk membaca suatu alat ukur, itu ada caranya, yaitu hasil ukur sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur. Nah, hasil ukur itu tergantung kita memakai alat apa. Kalau misalkan kita menggunakan voltmeter, maka hasil ukurnya adalah hasil ukur tegangan. Tapi kalau misalkan menggunakan ampermeter, maka hasil ukurnya adalah hasil ukur watt arus listrik. Oke, langsung aja ke contoh soalnya ya. Nih, di sini kita punya ampermeter. Terus kita identifikasi dulu. Yang diketahui apa aja? Pertama, skala yang ditunjuk. Skala yang ditunjuk adalah 60. Terus, skala maksimal. Skala maksimal itu yang ada di sini. Ini batas maksimal. Nih, ini skala maksimalnya. Terus, batas ukur itu yang dihubungkan dengan kabel, yaitu ini dan ini. Ini salah ya batas ukurnya. Seharusnya 200 dikurang 0, bukan 200 dikurang 1. Ini 0. Nah, 200 kurang 0 kan hasilnya 0. Karena di sininya pakainya ampere, miliampere, maka di sini juga miliampere. Karena ini adalah ampermeter, jadi ini kita akan mencari arus listrik. Nah, di sini skala yang ditunjuknya kita masukin 60. Per skala maksimalnya adalah 100 dikali batas ukurnya 200. Ini bisa kita coret, 0-nya 2. Tinggal 60 dikali 2, yaitu 120. Karena satuannya miliampere, maka ya, di sini juga satuannya masih miliampere. Nah, kalau kita mau ke amperin, itu kali 10 pangkat min 3. Jadi, 0,12 ampere. Nah, yang terakhir adalah jembatan Wheatstone. Jadi, jembatan ini emang jarang dipelajari di sekolah-sekolah, karena nggak semua sekolahan mempelajari ini. Nah, jadi jembatan Wheatstone itu digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi arus listrik yang kecil. Oke, ada syaratnya. Yang pertama, hambatan yang berseberangan di sebelah kiri dengan hambatan yang berseberangan di sebelah kanan jumlahnya harus sama. Dan yang kedua, jika syarat yang pertama terpenuhi, maka hambatan yang di tengah harus sama dengan 0. Maksudnya gimana sih? Oke, kita langsung ke contoh soalnya aja. Jadi, ini yang diketahui adalah R1-nya 2 ohm, R2-nya 4 ohm, R3-nya 6 ohm, dan R4 adalah 3 ohm. R5 5 ohm. Ditanya rangkaian pengganti atau rangkaian total. Tadi syarat yang pertama, di mana hambatan yang berseberangan harus sama nilainya. Berarti R1 dikali R3 harus sama nilainya dengan R4 dikali R2. Tinggal kita masukin aja. R1-nya 2 ohm, R3-nya 6 ohm sama dengan R2-nya 4 ohm, R4-nya 3 ohm. 6 kali 2, 12. 4 kali 3 juga 12. Jadi, hambatan di seberang kanan dan hambatan di seberang kiri
sama, berarti syarat yang pertama terpenuhi. Kalau syarat yang pertama terpenuhi, maka yang di tengah itu bisa kita anggap 0. Jadi hambatan di tengah itu tidak ada. Nah, gambarnya akan seperti ini. Nah, R1 dan R4 bisa kita lihat ini tuh disusun secara seri. Jadi, bisa kita ganti dengan RS seri 1. Nah, cara menghitungnya yaitu R1 ditambah R4. R1-nya adalah 2, R4-nya adalah 3. Jadi, penjumlahannya adalah 5 ohm. Nah, yang R2 dengan R3 juga sama, disusun secara seri. Jadi, bisa kita ganti dengan RS2. Cara mencari RS2 sama, yaitu R2 ditambah R3. R2-nya 4, R3-nya 6. Jadi hasilnya adalah 10 ohm. Nah, kalau sudah seperti ini, maka rangkaiannya akan berbentuk seperti ini. Di sini RS1, di sini RS2. Nah, RS1 dan RS2 disusun secara paralel, maka bisa dihitung dengan 1 per RT sama dengan 1 per RS1 ditambah 1 per RS2. 1 per RS1 adalah 1 per 5, 1 per RS2 adalah 1 per 10. Disamakan penyebutnya menjadi 10. 10 dibagi 5, 2. 2 kali 1, 2. 10 bagi 10, 1. 1 kali 1, 1. Jadi, 2 sama 1-nya dijumlahkan per 10. Untuk mencari RT, maka tinggal kita balik, yaitu RP sama dengan 10 per 3. Nah, sebenarnya untuk mencari rangkaian paralel yang ada 2 hambatan, kita bisa menggunakan ini. RP sama dengan RS1 dikali RS2 dibagi RS1 dijumlahkan dengan RS2. Sama dengan RS1-nya adalah 5 ohm, RS2-nya 10, 5 kali 10 per RS1 plus RS2 berarti 10, 5 tambah 10 yaitu 15. Nah, ini tinggal kita bagi 5, sama-sama bisa dibagi 5. Hasilnya adalah 3. Jadi, RP adalah 10 per 3. Nah, sama kan? Kalian bebas mau menggunakan cara ini atau menggunakan cara ini. Tapi biasanya kalau menggunakan cara ini, kadang kita suka lupa untuk membaliknya. Jadi masih 1 per RP, bukan RP. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.